Halo, ketemu lagi dengan saya Ida Nurhayati dalam pelajaran bahasa Inggris. Bahasan kita kali ini yaitu tentang discussion text. Selamat menyimak. Discussion text, what is discussion text? Definisinya seperti apa? Jadi, discussion text adalah sebuah teks yang menyajikan suatu permasalahan. Discussion text is a kind of text which present a problematic course. It usually both sides of an issue and come to a recommendation which is logical conclusion based on the data given in the text. Jadi, teks ini biasanya memiliki dua sisi yang berbeda dan argumentatif yang mengandung pandangan pro dan kontra secara objektif. Kesimpulan yang terdapat di dalam teks pun umumnya bersifat netral. Lalu apa yang akan kita pelajari di sini? Di sini bahwa discussion text itu memiliki definisi, memiliki social function, kemudian memiliki generic structure, dan yang terakhir adalah language features atau unsur kebahasaan. Apa itu social function dari discussion text-nya? Social function of the discussion text is to present at least 2 points of views about an issue or controversial topic. Jadi, teks ini bertujuan untuk menyajikan minimal 2 sudut pandang yang berbeda tentang suatu permasalahan atau topik yang kontroversi. Juga untuk memberikan sudut pandang baru terkait sebuah isu kepada pembaca. Strukturnya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa langkah dalam membuat teks tersebut. Pertama, yang dihadirkan adalah isu. Isu ini adalah paragraf awal yang menganalisa isu yang dibahas. It contain opening statement presenting the issue which is going to be discussed. Yang kedua adalah argument for. It provides arguments to support the pro opinion. It is completed with supporting evidence, example, elaboration. Jadi, paragraf ini merupakan paragraf penjelas yang bernada positif atau setuju dengan isu yang dibahas. Jadi, sifatnya mendukung terhadap permasalahan yang disajikan. Lalu, langkah berikutnya adalah argument against. Di sini argumen yang menentang. It states argument with disagree to the stated issue. It is also supported by evidence, example, and elaboration. Paragraf penjelas ini berlawanan dengan yang tadi. Paragraf ini merupakan paragraf yang bernada negatif, artinya dia menyajikan opini atau penjelasan atau argumen yang berlawanan dengan isu yang sedang dibahas. Lalu langkah terakhir dari susunan discussion text ini adalah conclusion. Conclusion ini states the writer's conclusion, summary or recommendation for the discussed issue on how people should concern on it. Jadi paragraf ini merupakan paragraf penutup yang isinya biasanya berisi rekomendasi atau kesimpulan yang bersifat netral. Nah, itulah generic structure-nya terdiri dari isu, argumen, di mana argumennya ada for, ada against, dan diakhiri dengan konklusi. Nah, dari teks discussion ini kita juga akan melihat beberapa unsur kebahasaan atau language features. Apa saja language features-nya di sini? Ada simple present, ada linking word, ada modal auxiliaries, lalu generally used third person, and command and verb to express opinion. Di sini pertama adalah simple present, karena kebanyakan dalam tenses ini kita biasanya menggunakan kalimat-kalimat berbentuk simple present yang menunjukkan general truth atau habitual action. Lalu generic structure berikutnya adalah linking words.
linking words-nya di sini ada kontras, ada konsesi. Kontras itu contohnya seperti but, however, nevertheless, nonetheless, while, whereas, unlike, on the contrary, on the other hand. Lalu berikutnya adalah konsesi. Concession. Di sini ada although, though, even though, in spite of, and despite. Unsur kebahasan berikutnya adalah menggunakan beberapa model auxiliary seperti can, may, should, dan lain-lain. Dan yang berikutnya dari unsur kebahasaan yang digunakan dalam text discussion adalah expressing opinion such as personally, obviously, clearly, dan lain-lain. Common adverb ini untuk menunjukkan opini, express opini. Lalu langkah terakhir adalah unsur kebahasan berikutnya adalah penggunaan third person